Akuntansi berterima umum di Indonesia dan tanggung jawab auditor berdasarkan sesi 404 dengan dosen pengampu Ibu Yusna Rubilo, SE, MSA, AKA. Perkenalkan, nama saya Maria Sriani Mintel dengan NIM 2323713073 dengan nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Yaakob Yusuf dengan NIM 2323713081 nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Kavita Purwo dengan 2323713056 dengan nomor absen 01. Perkenalkan, nama saya Febri Guru dengan NIM 2323713063 nomor absen 0. Perkenalkan, nama saya Hana Oribalo dengan NIM 2323713082 dengan nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Maria Kubis dengan NIM 2323713066 dengan nomor absen 11. Saya Rizky terkait dengan NIM 2323713080 dan nomor absen 25. Sekian dari perkenalan kami, selamat menyaksikan. Laporan audit. Pengertian laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor dapat menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditor. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pengantar. Dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat, yaitu kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran auditing, sedangkan kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Kedua, paragraf lingkup. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi, akuntan publik, dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar audit. Paragraf pendapat. Paragraf pendapat merupakan paragraf yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor dapat menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua material yang didasarkan atas penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang berikut adalah analisis terhadap laporan audit. Dalam laporan audit mengandung 6 unsur penting, yaitu yang pertama, pihak yang dituju, paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, nomor izin akuntan publik. Opini audit. Opini audit terdiri atas 5 opini antara lain. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh audit jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dan paragraf penjelasan. Wajar tanpa pengecualian dan paragraf penjelasan diberikan auditor jika laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi auditor perlu memberikan penjelasan tambahan kondisi entitas yang diperiksa. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya, auditor menemukan salah satu kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang keempat, tidak wajar. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klaim. Kelima, tidak memberikan opini. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan
audit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan audit atau karena ia tidak independen dalam menghubunginya dengan klaim. Yang berikut adalah prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Prinsip akuntansi berterima umum atau yang dikenal sebagai SAK adalah aturan atau pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia dan mengacu pada standar internasional yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. Berikut adalah beberapa poin penting dalam prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang pertama adalah entitas berbasis aktual, merupakan akuntansi berbasis akrual yang mencatat transaksi dan kejadian ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua, kesinambungan usaha, merupakan laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa perusahaan terus beroperasi di masa mendatang dan terus berniat untuk dilikuidasi. Yang ketiga adalah konsistensi, merupakan kebijakan akuntansi yang diterapkan harus konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan kebijakan yang disetujui oleh standar akuntansi atau perubahan kondisi perusahaan yang mengharuskannya. Yang keempat adalah penyajian wajar, merupakan laporan keuangan yang harus memberikan gambaran yang adil dan benar tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Yang kelima adalah pengungkapan lengkap, merupakan semua informasi yang penting dan relevan bagi pemahaman laporan keuangan harus diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keenam adalah kehati-hatian, merupakan prinsip yang mengharuskan entitas untuk berhati-hati dalam mengakui pendapatan atau keuntungan dan memastikan semua kewajiban atau potensi kerugian yang dicatat setelah dapat diidentifikasi. Yang ketujuh adalah materialitas, merupakan informasi yang dianggap material jika ketiadaannya atau kesalahannya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Yang kedelapan adalah periode akuntansi, merupakan laporan keuangan yang harus disusun untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, agar dapat dibagikan dalam laporan keuangan. Yang berikut terdapat jenis-jenis prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, prinsip dasar akrual. Transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan hanya saat uang diterima atau dibayarkan. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha. Mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam waktu dekat dan tidak ada rencana untuk likuidasi. Yang ketiga, prinsip entitas ekonomi. Memisahkan transaksi dan laporan keuangan entitas dari pemilik atau entitas lain. Yang keempat, prinsip biaya historis. Aset dicatat berdasarkan biaya perolehan awal, bukan nilai pasar saat ini, kecuali dinyatakan lain dalam standar tertentu. Yang kelima, prinsip konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode untuk memudahkan perbandingan. Yang keenam, terdapat prinsip pengungkapan lengkap. Informasi yang relevan dan material harus diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, terdapat prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar dan wajar tanpa manipulasi data. Yang kedelapan, terdapat prinsip pertandingan. Biaya diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan untuk mencarikan laba atau rugi secara akurat. Yang ke-9, prinsip pengukuran nilai wajar. Beberapa aset dan liabilitas dapat diukur menggunakan nilai wajar, mencerminkan kondisi pasar saat ini. Yang ke-10, prinsip materialitas. Informasi yang dianggap penting harus diungkapkan, sebaliknya informasi yang tidak penting dapat diabaikan. Yang berikut ada tanggung jawab auditor.
Tanggung jawab auditor adalah untuk memberikan opini yang independen dan objektif tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tanggung jawab auditor dalam proses audit mencakup beberapa hal penting yang harus dipenuhi selama menjalankan tugasnya. Di antaranya, memberikan pendapat yang independen dan objektif, mematuhi standar audit, menilai risiko kecurangan dan kesalahan, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat, melindungi kerahasiaan informasi, memberikan laporan audit, dan bertindak dengan integritas dan profesional.